injured and the bike is not too badly damaged. It's Veda Pratama it was who has gone down. Sesi praktis Moto3 di sirkuit Assen, Belanda baru saja usai dilangsungkan dengan menyisakan drama berat bagi pembalap muda Indonesia kita, Veda Ega Pratama. Bagi kalian yang melihat lembar hasil akhir, posisi Veda mungkin terlihat merosot jauh ke barisan belakang. Muncul kekhawatiran besar, mengapa grafik performa Veda yang sempat menjanjikan di awal sesi, tiba-tiba buyar dan membuatnya gagal lolos langsung ke babak Q2. Namun, sebelum kita menyimpulkan performa Veda secara terburu-buru, mari kita bedah kronologi data dan rentetan nasib kurang beruntung yang menimpa pembalap kebanggaan kita sepanjang jalannya sesi krusial ini. Sebelum kita lanjut ke analisis teknisnya, silahkan klik tombol like dan subscribe channel ini. Sudah? Yuk kita bahas. Mari kita bahas jalannya sesi sejak awal. Begitu bendera hijau berkibar tanda sesi praktis dimulai, Veda Ega Pratama langsung keluar dari pit lane untuk langsung berburu catatan waktu lap. Pendekatan taktis di awal sesi ini sebenarnya berjalan sangat mulus dan menjanjikan. Veda langsung tampil menekan dan sempat mengamankan posisi ke-11 atau P11 di papan klasifikasi waktu sementara. Ini membuktikan bahwa basis setup yang dicari pada sesi EFP1 sebelumnya sudah mulai bekerja dengan baik. Namun, ketika intensitas pace balap sedang bagus-bagusnya, petaka datang di sisa waktu 28 menit jalannya sesi. Veda mengalami insiden crash atau terjatuh di lintasan yang memaksanya menyudahi round pertama lebih awal. Kabar baiknya, Veda dikonfirmasi tidak mengalami cedera apapun dan langsung bisa bangkit. Namun, motor Honda NSEF miliknya harus segera dibawa kembali ke dalam garasi oleh tim mekanik Honda Tim Asia untuk dilakukan perbaikan intensif pada beberapa komponen yang rusak akibat benturan. Selama motor Veda diperbaiki di dalam pit, jarum jam terus berputar. Di lintasan, para pembalap lain terus mempertajam catatan waktu mereka, yang membuat posisi Veda perlahan, tapi pasti tergeser turun hingga ke P20. Kerja keras tim mekanik akhirnya selesai, dan tepat di sisa waktu 7 menit terakhir sesi, Veda kembali keluar dari pit lane untuk melakukan time attack di run kedua. Disinilah nasib sial kembali mendatangi Veda. Ketika ia sedang berupaya keras memotong defisit waktu, beberapa pembalap di barisan depan justru bergantian mengalami crash. Kondisi ini memaksa steward mengibarkan bendera kuning di beberapa sektor sirkuit. Sesuai regulasi ketat keselamatan, catatan waktu lap yang dicetak Veda saat melewati sektor bendera kuning tersebut otomatis dibatalkan. Akibat rentetan pembatalan lap ini, Veda tidak memiliki kesempatan bersih untuk mempertajam waktunya hingga sesi berakhir. Sekarang mari kita bedah data resmi hasil akhir dari sesi praktis Moto3 Assen kali ini. Posisi 3 besar diisi oleh kombinasi pembalap yang tampil sangat solid. Posisi pertama berhasil direbut oleh Joel Kelso dari tim Grid Racing yang mencatatkan waktu tercepat 1 menit 40,918 detik. Posisi kedua ditempati oleh Guido Pini dari Leopard Racing dengan torehan waktu lap 1 menit 41,134 detik. Posisi ketiga mengamankan tempat terakhir di zona 3 besar ada rekan setim Kelso yaitu Eddie O'Shea dengan catatan 1 menit 1,167 detik. Sementara itu, pembalap Indonesia kita, Veda Ega Pratama, harus puas menyudahi sesi praktis ini di urutan ke-23. Catatan waktu terbaik yang bisa dibukukan Veda tertahan di angka 1 menit 42,331 detik yang ia cetak pada lap ketiga dari total 8 lap yang sempat ia lalui. Secara kalkulasi data, Veda terpaut jarak gap sebesar 1,413 detik dari Joel Kelso di posisi teratas. Secara kesimpulan data teknis, kegagalan Veda lolos langsung ke babak Q2 hari ini murni karena kombinasi insiden crash dan ketidakberuntungan akibat bendera kuning di sisa sesi, bukan karena masalah hilangnya pace balap dasar. Konsekuensinya, besok Veda harus merangkak dan berjuang terlebih dahulu melalui babak kualifikasi pertama atau KI1. Targetnya sudah pasti,
Veda wajib menembus posisi 4 besar di sesi Q1 besok demi bisa mengamankan tiket promosi menuju babak kualifikasi utama. Melihat pas awal Veda yang sempat menembus P11, peluang untuk bangkit di Q1 besok masih terbuka sangat lebar, asalkan ia bisa mendapatkan clean lap tanpa gangguan bendera kuning. Bagaimana prediksi kalian melihat perjuangan berat yang harus dihadapi Veda Ega Pratama di sesi Q1 besok? Apakah sasis Hondanya akan mampu memotong defisit waktu di sirkuit teknis seperti Asen ini? Tuliskan analisis teknis dan pendapat logis kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak bedah data praktis kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan tetap subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nationalities up inside the top 4. In fact, we've got, I reckon, 7 in the top 7. So that's a bit of a varied, I don't know, 6 in the top 6, because Cruces and Armando are both Spanish. But either way, Valentin Peroni all the way down there at the end. He is one of your big headlining names to be moving through from